Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis ini?" Berdoa dan berusaha. Jemaat Tuhan yang terkasih, Nehemia bekerja mewujudkan visi yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Sekalipun Nehemia menjalankan panggilan atau tugas dari Tuhan, tapi tantangan begitu banyak datang menghampiri Nehemia dalam menjalankan tugasnya. Dalam teks yang kita baca dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Sanbalat. Ia adalah seorang gubernur dari Samaria. Dia begitu marah ketika mendengar atau mendapati bahwa Nehemia mau membangun kembali tembok Yerusalem. Mengapa Sanbalat begitu marah? Sanbalat marah karena ternyata ada orang yang datang untuk mengusahakan kesejahteraan pada bangsa Israel. Di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi Sanbalat begitu marah, dan bukan saja marah, tapi Sanbalat juga kemudian mengejek atau mengolok-olok apa yang dikerjakan oleh Nehemia dan juga orang-orang Yahudi. Karena itu di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan berkatalah di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Saudara, batu yang digunakan untuk membangun tembok Yerusalem adalah batu kapur, di mana kalau batu ini terbakar, ia akan kehilangan kekuatan atau daya tahannya. Karena itulah Sanbalat mengejek mereka dengan mengatakan bahwa dapatkah mereka menghidupkan batu-batu yang telah terbakar itu. Saudara, ejekan ini tentunya melemahkan atau dapat menghantam semangat daripada Nehemia dan orang-orang Yahudi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi dalam menyikapi ejekan dan tantangan yang ada, Nehemia memiliki sikap yang berbeda. Yang pertama adalah Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat yang keempat bagian A, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, maka berdoalah aku, ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia ketika mendapat tantangan dan juga mendapatkan hinaan adalah berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Ini berarti bahwa dia mengandalkan Tuhan dan dia menempatkan Tuhan pada tempat yang utama dalam segala persoalan yang dihadapinya. Dan ini berbeda dengan kebanyakan kita yang ketika mendapat tantangan atau persoalan yang kita cari terlebih dahulu bukan Tuhan, tapi orang lain. Kita mencari pertolongan dari orang-orang yang hebat, mencari pertolongan dari tempat-tempat yang lain dan bukan kepada Tuhan. Nehemia ketika ada persoalan, dia datang mencari Tuhan dalam doa. Yang kedua yang dilakukan Nehemia adalah dia tetap bekerja atau dia tetap berusaha. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ejekan atau hinaan dari para musuh tidak sedikit pun membuat mereka patah semangat, membuat mereka mundur dan berhenti untuk bekerja. Tapi justru itu membuat mereka tetap bekerja
berkarya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. Saudara yang terkasih, ini mengajarkan kepada kita bahwa tantangan, kesulitan pasti akan selalu menyertai setiap kita bekerja atau menyertai dalam pekerjaan kita, usaha kita, dan pelayanan. Tapi kiranya tantangan, penderitaan, kesulitan itu tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita patah semangat, tapi harusnya membuat kita tetap bersemangat untuk berkarya. Kalau pelayanan yang kita kerjakan mengalami tantangan atau mengalami ejekan, hinaan yang dilontarkan oleh orang-orang lain terhadap pekerjaan dan pelayanan kita, maka bawalah semua kepada Tuhan dan tetaplah berkarya dan berusaha. Jikalau pekerjaan yang saudara kerjakan, usaha yang saudara lakukan mengalami tantangan, diejek, dipandang hina oleh orang, bawalah semuanya dalam doa dan tetaplah berkarya. Karena hanya dengan doa, keteguhan hati, dan kesiapan untuk bekerjalah yang akan memimpin kita kepada keberhasilan yang sudah Allah sediakan bagi kita. Mari saudara berdoa dan berusahalah di sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, Engkau mengingatkan kami dengan firman Tuhan ini. Baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, ada banyak tantangan yang akan kami hadapi. Tapi bersyukur kami boleh belajar dari Nehemia, sekalipun ada tantangan dan persoalan yang kami hadapi, tapi doa kepada Tuhan dan semangat untuk bekerja akan membuat kami bisa melewati semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan pagi. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.